Hakim-Hakim 19 ayat 1 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Terjadilah pada zaman itu, ketika tidak ada raja di Israel, bahwa di balik pegunungan Efraim ada seorang Lewi tinggal sebagai pendatang. Ia mengambil seorang gundik dari Betlehem, Yehuda. Tetapi gundiknya itu berlaku serong terhadap dia dan pergi daripadanya ke rumah ayahnya di Betlehem, Yehuda. Lalu tinggal di sana 4 bulan lamanya. Berkemaslah suaminya itu, lalu pergi menyusul perempuan itu untuk membujuk dia dan membawanya kembali bersama-sama dia bujangnya dan sepasang keledai. Ketika perempuan muda itu membawa dia masuk ke rumah ayahnya, dan ketika ayah itu melihat dia, maka bersukacitalah ia mendapatkannya. Mertuanya, ayah perempuan muda itu, tidak membiarkan dia pergi, sehingga ia tinggal 3 hari lamanya pada ayah itu. Mereka makan, minum, dan bermalam di sana. Tetapi pada hari yang keempat, ketika mereka bangun pagi-pagi, dan ketika orang Lewi itu berkemas untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu kepada menantunya, segarkanlah dirimu dahulu dengan sekerat roti, kemudian bolehlah kamu pergi. Jadi duduklah mereka, lalu makan dan minumlah keduanya bersama-sama. Kata ayah perempuan muda itu kepada laki-laki itu, baiklah, putuskan untuk tinggal bermalam, dan biarlah hatimu gembira. Tetapi ketika orang itu bangun untuk pergi juga, mertuanya itu mendesaknya, sehingga ia tinggal pula di sana bermalam. Pada hari yang kelima, ketika ia bangun pagi-pagi untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu, mari, segarkanlah dirimu dahulu, dan tinggallah sebentar lagi, sampai matahari surut. Lalu, makanlah mereka keduanya. Ketika orang itu bangun untuk pergi, bersama dengan gundiknya dan bujangnya, berkatalah mertuanya, ayah perempuan muda itu kepadanya, lihatlah, matahari telah mulai turun menjelang petang. Baiklah tinggal bermalam. Lihat, matahari hampir terbenam. Tinggallah di sini bermalam, dan biarlah hatimu gembira. Maka besok kamu dapat bangun pagi-pagi untuk berjalan dan pulang ke rumahmu. Tetapi orang itu tidak mau tinggal bermalam. Ia berkemas, lalu pergi. Demikian, sampailah ia di daerah yang berhadapan dengan Yehuda. Ulang, yang berhadapan dengan Yebus, itulah Yerusalem. Bersama-sama dengan dia, ada sepasang keledai yang berpelana dan gundiknya juga. Ketika mereka dekat ke Yebus, dan ketika matahari telah sangat rendah, berkatalah bujang itu kepada tuannya, marilah kita singgah di kota orang Yebus ini dan bermalam di situ. Tetapi tuannya menjawabnya, kita tidak akan singgah di kota asing yang bukan kepunyaan orang Israel, tetapi kita akan berjalan terus sampai ke Gibea. Lalu katanya kepada bujangnya, marilah kita berjalan sampai ke salah satu tempat yang di sana dan bermalam di Gibea atau Rama. Lalu berjalanlah mereka melanjutkan perjalanannya, dan matahari terbenam ketika mereka dekat Gibea, kepunyaan suku Benyamin. Sebab itu, singgahlah mereka di Gibea, lalu masuk untuk bermalam di situ.
Dan setelah sampai duduklah mereka di tanah lapang kota. Tetapi tidak ada seorang pun yang mengajak mereka ke rumah untuk bermalam. Tetapi datanglah pada malam itu seorang tua yang pulang dari pekerjaannya di ladang. Orang itu berasal dari pegunungan Efraim dan tinggal di Gibea sebagai pendatang. Tetapi penduduk tempat itu adalah orang Benyamin. Ketika ia mengangkat mukanya dan melihat orang yang dalam perjalanan itu di tanah lapang kota, berkatalah orang tua itu, "Kemanakah engkau pergi? Dan dari manakah engkau datang?" Jawabnya kepadanya, "Kami sedang dalam perjalanan dari Betlehem Yehuda ke balik pegunungan Efraim. Dari sanalah aku berasal. Aku tadinya pergi ke Betlehem Yehuda dan sekarang sedang berjalan pulang ke rumah. Tetapi tidak ada orang yang mengajak aku ke rumahnya. Walaupun ada padaku jerami dan makanan untuk keledai kami, pula roti dan anggur untuk aku perbuat untuk bujang yang bersama-sama dengan hambamu ini, kami tidak kekurangan sesuatu." Lalu berkatalah orang tua itu, "Jangan khawatir, segala yang kau perlukan, biarlah aku yang nanggung. Tetapi janganlah engkau bermalam di tanah lapang kota ini." Sesudah itu, dibawanyalah dia masuk ke rumahnya, lalu keledai-keledainya diberinya makan, maka mereka pun membasuh kaki, makan, dan minum. Tetapi sementara mereka menggembirakan hatinya, datanglah orang-orang kota itu. Orang-orang dursila mengepung rumah itu. Mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua pemilik rumah itu, "Bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu, supaya kami pakai dia." Lalu keluarlah pemilik rumah itu menemui mereka dan berkata kepada mereka, "Tidak, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat, karena orang ini telah masuk ke rumahku. Janganlah kamu berbuat noda. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan, dan juga gundik orang itu. Baiklah, kubawa keduanya keluar, perkosalah mereka, dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik. Tetapi terhadap orang ini, janganlah kamu berbuat noda." Tetapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya dan membawanya kepada mereka keluar. Kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu, dan semalam-malaman itu mereka mempermainkannya sampai pagi. Barulah pada waktu fajar menyingsing, mereka melepaskan perempuan itu. Menjelang pagi, perempuan itu datang kembali. Tetapi ia jatuh rebah di depan pintu rumah orang itu, tempat tuannya bermalam. Dan ia tergeletak di sana sampai fajar. Pada waktu tuannya bangun pagi-pagi, dibukanya pintu rumah dan pergi keluar untuk melanjutkan perjalanannya. Tetapi tampaklah perempuan itu, gundiknya tergeletak di depan pintu rumah dengan tangannya pada ambang pintu. Berkatalah ia kepada perempuan itu, "Bangunlah, marilah kita pergi." Tetapi tidak ada jawabnya. Lalu diangkatnyalah mayat itu ke atas keledai. Berkemaslah ia, kemudian pergi ke tempat kediamannya.
Sesampai di rumah, diambilnyalah pisau, dipegangnyalah mayat gundiknya, dipotong-potongnya menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potongan, lalu dikirimnya ke seluruh daerah orang Israel. Dan setiap orang yang melihatnya berkata, hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Perhatikanlah itu, pertimbangkanlah, lalu bicaralah. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku, sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku, sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala, karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Memang yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Demikian. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan pengharapan yang teguh, jangan goyang sekalipun. Anda yang lagi kemo, ya, yang mantap hatinya, jalanin, ya, jangan mundur. Anda yang lagi sekarang ini dalam proses penyembuhan sakitmu, ya, bertahan, bilang, ya, aku mau jadi berkat buat keluargaku, gitu saudara ya. Jangan takut saudara ya, bulatkan tekadmu, bulatkan hatimu. Melakukan sesuatu itu harus dengan tekad, ya. Dan keluarga-keluarga yang ada di sekelilingnya, ayo beri semangat buat anggota keluargamu yang lain, ya. Berikan semangat saudara ya, jangan malah didownkan, ya. Berikan semangat, ayo. Sedikit omongan yang positif, ya, lebih baik daripada kamu bawel, ya, daripada kamu kebanyakan ngomong tapi negatif semua. Ayo bangun saudara-saudaramu supaya mantap. Saudara, saya pernah meremove dan mengusir orang dari komunitas kita, saudara ya. Saya pernah meremove orang dari komunitas kita.
Ya, saya nggak pernah pecat orang ya. Selama seumur hidup saya itu kerja nggak pernah pecat orang, saudara ya. Nggak pernah pecat orang. Pantang buat saya mecat orang ya, saudara ya. Kecuali karena kriminal, dia terang-terang mencuri ya. Kayak dulu di Bali, saya punya karyawan terang-terangan ya terlibat di dalam pencurian. Wah, itu udah jelas banget. Lalu saya bilang sama dia, ya, ini kasihan ya. Wah, itu mau dipenjara segala macam, udah lah, nggak usah lah, saya bilang. Cukup dikeluarkan saja. Ya, toh nilai kehilangannya cuma 4 juta rupiah. Kamu masukkan penjara, kasihan amat, saya bilang. Buat pelajaran yang lain, enggak usah, saya bilang. Enggak usah begitu, saya bilang. Ya, cukup dikeluarkan saja. Dan orang tahu, ya. Nanti lain kali orang mencuri, enggak. Karena dengan ketahuan mencuri saja sudah malu, saudara ya. Apalagi sampai harus dipenjara. Apalagi nilainya cuma 4 juta rupiah. Kalau nilainya 1 miliar, wah ya kita pikir ya. Nilainya cuma 4 juta rupiah. Kamu beraninya cuma sama maling ayam. Dia bilang begitu ya. Akhirnya nggak jadi di penjara, tapi kita pecat ya, saudara ya. Itu satu-satunya saya mecat orang, saudara ya. Seumur hidup tuh saya sekali itu mecat orang. Nah, saudara, ketika kita dalam komunitas begini, saudara ya, ada orang yang harus kita singkirkan, ya. Bukan orang-orang yang berzina, bukan orang-orang yang cabul, orang-orang yang berdosa, pemungut cukai, atau Anda yang bekas narapidana. Ya, waktu lalu saya ada sharing kepada Anda ya, ada seorang perempuan bule yang mengancam saya karena menerima ringgol. Ringgol itu yang kita baptis ya dari Latvia. Sekarang dia dalam perjalanan pulang ke Rusia ya. Dia pulang ke Latvia. Tapi dia mantap hatinya ya. Dia bilang dia luar biasa, saya terima kasih kepadamu, kamu orang yang luar biasa. Dia bilang ke saya ya. Dan dia benar-benar luar biasa ya, saudara ya. Si Ringgol ini dia membantu ketika menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Wah, dia benar-benar mengalami ini ya, hidupnya jadi lebih bersemangat ya, saudara ya. Saya ajari dia untuk mengampuni ya, ini orang-orang yang keras ya. Ya. Terus ada orang perempuan bule yang melarang saya menerima ringgol ya, karena atas ini bekas narapidana, dia tidak jujur lah, inilah. Saya tegur perempuan itu, saya juga orang berdosa ya. Tapi ada masanya ya. Sebentar, saya sedang sebentar ya. Jadi saudara, ada satu lagi ya, saudara ya. Ada beberapa orang, saya dikasih tahu itu orang gak baik, jangan boleh di jemaat kita, itu ya, saudara ya. Saya bilang enggak, saya akan terima dia apa adanya. Dia orang berdosa, saya juga orang berdosa. Itu saudara ya. Cuma, saudara ya, ada orang yang pernah saya usir dari komunitas, saudara ya. Karena apa, saudara? Orang ini masuk ke dalam komunitas kita, masuk ke Zoom gini ya, namanya Heri ya, namanya Heri siapa itu ya dulu ya, siapa namanya yang lupa saya namanya ya. Ini harus kita umumkan, saudara ya, karena jahat sekali ini orang. Lalu dia merayu para janda-janda, saudara ya, yang kesepian. Ada yang kena, saudara ya. Orang ini cerita dengan polosnya, karena rupanya sama-sama ini ya, sama-sama berpendidikan rendah ya. Dia berpendidikan rendah, jadi dia cerita, wah saya bangga dia ya, saya dirayu di ini apa segala macam. Nah terus Heri ini saya dengar dia nanyain ke orang lain, orang ini, tanya nomor handphonenya, saudara. Lalu mulai dia utang ini, utang itu, minta ini, minta itu, ya. Dan yang kena ya si perempuan janda ini salah satunya ya, ditiduri, saudara, beneran ya, itu beneran. Terus tapi orangnya udah nggak nongol di tempat kita. Lalu tiba-tiba dia nongol lagi di tempat kita, langsung saya remove. Dan sekarang saya umumkan kepada Anda, ya. Nah itulah yang dimaksud oleh Paulus. Satu dosa yang jahat sekali ini orang ya. Ketika Anda pernah berzina, ketika Anda sekarang ini dalam kondisi kumpul kebo, ya, tidak menikah dengan pasanganmu, saya nggak bisa menghakimi, saudara. Tetapi ketika Anda datang kemari, lalu Anda mendidik orang-orang di sini, itu jahat sekali, saudara. Kalau ketemu saya bisa tak keplak, saudara, kepalanya. Oh, dalam kasih, oh iya, itu kasih, saudara ya, itu kasih. Karena saya melindungi domba-domba yang ada di sini. Saya harus benar-benar jaga.
Saya selalu umumkan, jangan Anda memberi hutang. Ya, kalau ada orang tiba-tiba di WhatsApp, Anda kontak terus minta diutangi, jangan kasih utang, saudara. Haram jadah. Hutang menghutang itu haram jadah, di sini nggak boleh. Ya, saudara ya. Anda mau ngasih saja, tapi nggak usah ngutangin. Itu sudah kita pesankan. Dan kalau ngasih sebaiknya lewat yayasan. Kenapa? Karena ada banyak sekali modus penipuan. Ya, melalui melalui Facebook, aduh itu banyak ya, kelihatannya dia kasihan apa segala macam. Ingat rasi, saudara, itu rasi. Ya, wah itu rasi itu udah dikasih tempat tinggal. Ya, udah saya bilangin dulu ya, hati-hati. Dari si Lina Wijaya dulu ya. Dari Lina Wijaya. Saya sudah bilang, ya ini saya sudah lama yang ngamati si Lina Wijaya ini ya. Hati-hati dengan orang ini. Ya. Karena petobat yang dia bawa itu palsu semua, termasuk si bom-bom. Serius, saudara, saya ini nggak bilang, oh ini beneran ya. Sampai waktu itu bom-bom masuk ke TikTok saya belain rasi, saudara ya. Mau mempermalukan saya, saudara, dengan semua donaturnya dia ya. Terus saya bilang, ini rasi, hati-hati dengan rasi. Ya, saya sudah bilang ya. Akhirnya meledak ya, 1 bulan kemudian Nabi 26 dilawan, saudara. Ya, informasi kami itu selalu akurat, kamu jangan coba-coba, saudara ya. Orang-orang seperti ini kamu harus usir dari komunitas, saudara. Karena dia memang datang bukan untuk bertobat, datang bukan karena dia merasa berdosa, datang bukan untuk dia ingin baik, tapi dia datang memang mau nyuri dari kamu. Nah, itu yang dimaksud. Dan kita tahu, Pak enggak boleh curiga. Enggak, kita enggak curiga, sudah ada bukti. Pertama, saya tungguin, saya lihat. Saya dengar, saudara ya. Saya ngerti apa yang akan terjadi di dalam Anda. Ada yang di map ya, ada satu orang lagi, ya. Wah, kelihatannya baik, saudara ya. Wah, pernah transfer saya uang ya. Kelihatannya baik, saudara. Tapi semua janda-janda di tempat kita didatangi, dirayu-rayu, ya. Dipanggil. Anissa ini pernah juga nih dirayu-rayu ya. Anissa bukan janda, saudara ya. Pokoknya semua yang asal kelihatannya ya, semok semua dirayu-rayu sama dia. Menurut saya buka semua ya, saya buka kepada Anda. Artinya gini, Anda kalau mau coba-coba boleh, tak umumkan di sini, saudara. Anda boleh mau cabul di sini, tak umumkan, saudara. Kalau perlu nanti fotonya tak tampilkan, saudara ya. Kalau perlu fotonya tak tampilkan. Nah, itu adalah komunitas, ya Pak, itu adalah orang-orang yang harus diusir dari komunitas. Dia mengaku saudara, dia mengaku, oh kita kan saudara seiman gundulmu peyang, saudara. Ya, nah itu yang orang-orang seperti ini yang kita harus usir dari gereja. Memang datang niat untuk tidak baik, ya. Kalau dia datang orang berdosa, saya terima semua orang berdosa. Pak belum bisa bertobat ya, enggak apa-apa nih, oh ini pelacur misalnya nih ya. Ini ada orang pelacur misalnya ya. Kita tahu nih kerja pelacur. Ya, dia datang. Selama dia jangan move dengan pelacurannya dia, lalu ngerayu Pak Utomo, ngerayu Ragil, ngerayu ini Pak Hapul, ya kita biarkan saja. Tapi begitu dia move, saya dapat laporan, saudara ya. Saya mulai tuh, saya pantau terus, saudara. Ada satu saja saya dengar, saya akan pantau atau dia bertindak sesuatu. Ya, mulai kata-katanya yang kata-kata yang seronok dari kalimat-kalimat kan kita ngerti waktu dia chat itu kan. Boleh saya amati, saudara. Begitu dia udah kelewatan, saya remove, saudara. Kalau perlu orang ini saya tampilkan, ini hati-hati dengan orang ini. Oh, itu beneran, saudara ya, itu beneran. Saya nggak main-main ya. Karena itu akan merusak komunitas yang lain, ya. Bukan kalau Anda ini ya, kalau misalnya ada orang berbeda pendapat, misalnya dulu Bu Cinta beda pendapat nih sama Pak Hari. Itu nggak masalah, saudara. Namanya orang boleh beda pendapat, ya. Tapi kecuali nih Pak Hari rayu-rayu Bu Cinta misalnya ya kan, dengan kata-kata cabul, wah itu baru kita sikat, saudara ya. Itu nggak boleh. Tapi kalau cuma beda pendapat itu potensi perpecahan, enggak. Kalau sampai kamu mundur berarti salah kamu sendiri. Ya kan, berarti kan nggak beres dengan hidupmu kan. Bukannya diberesin, ada konflik, tapi kamu minggir, mundur. Kalau saya mah kalau pergi kemana-mana orang nggak suka sama saya, biar dia yang pergi, saya mah datang aja, saudara. Saya nggak ada masalah dengan orang itu kok.
iya kan? Saya pergi nih, diundang pesta, lalu ada orang musuh saya, dan tanda kutip ya, orang musuhin saya. Saya masuk aja, dia pergi, saudara. Ya enggak apa-apa, biarin saja. Ya, itu kan hatinya dia. Memang orang dikira orang punya kemarahan di hati, kebencian di hati itu enak, saudara. Saya mah datang, wah, band itu si Paul itu band apa? Tahu diri. Karena saya tidak punya masalah dengan kamu punya masalah dengan saya, itu urusan kamu, itu derita kamu, ya kan? Ada orang ngomongnya ya, Pak Paul nggak masalah orang itu datang, itu derita dia. Maksudnya saya mau diusir, jangan datang gitu ya, pulang. Dia yang pulang, enak aja. Saya datang, saya diundang sama yang punya pesta. Kalau dia nggak suka sama saya, dia yang pergi, jangan saya yang pergi. Saya nggak ada masalah dengan dia kok. Tapi yang ribut, ya dia yang ribut, saya mah nggak ribut. Saya bilang, kalau mau ribut, dia yang ribut, bukan saya. Anda harus belajar begitu, saudara ya. Anda harus belajar punya prinsip yang benar. Kalau mau dia yang ribut, saya nggak ribut. Tapi nanti ribut, ya dia yang pergi, jangan saya yang pergi. Kamu jangan ngusir saya, kamu siapa? Tak marahi orangnya, kamu siapa ngusir saya? Kamu anjingnya dia. Iya enggak? Kamu kan berarti anjingnya dia kan, nyuruh-nyuruh saya pergi. Ya tapi nanti, ya kamu yang pergi kalau begitu, jangan saya. Kamu kok bikin ribut sama saya sih? Dia enggak suka sama saya, enggak apa-apa. Saya enggak ada masalah kok dengan orang. Dan memang enggak ada apa-apa ya, saya tetap masuk dan enggak ada masalah, saudara ya. Ya karena enggak ada apa-apa ya, dia yang pergi, orang itu kemudian pergi ya, pulang-pulang cepet-cepet ya. Sudah, itu suka-suka dia. Saya mah enggak ada urusan. Ya itu ya, saudara ya. Nah, itu Anda harus berani ngomong seperti itu ya. Sebab kalau Anda ada orang bermasalah, so Anda yang bingung kalau kader sendiri, Anda yang bermasalah, saudara. Dalam komunitas begitu gegeran, terus Anda yang pergi, Anda yang bermasalah loh, saudara. Anda punya masalah. Tetapi buat saya, yang diam dan yang pergi, ya itu keputusan mereka. Tapi kalau orang ini datang ke komunitas, lalu mau ngerusak dengan cara tadi yang ngerayu-ngerayu, mau itu ya, mau seks itu ya, atau dia mau nipu-nipu sengaja ya, utang sana utang sini. Kalau dia cuma utang sana utang sini, yang penting kamu jangan kasih, saudara. Kita nggak bisa usir. Mau namanya dia lagi butuh, Anda nggak usah usir dan nggak usah kasih, ya kan? Nggak usah diusir, nanti nggak usah dikasih. Tetapi kalau orang ini kemudian dia mulai dengan aksinya menjerat, beginilah begitulah, apalagi sudah mulai nyerang-nyerang. Oh, ini katanya di dalam kasih kok begini, katanya cinta kok, dipinjemin uang nggak boleh, ngasih ayat-ayat segala macam, saudara ya. Anda tegur saja. Ya. Dulu 2 hari yang lalu saya udah kasih tahu ya, 2 hari yang lalu kemarin ya, yang saya bilang semua komunitas itu, semua hal di dunia ini ada aturannya. Segala sesuatu itu ada aturannya, saudara. Bahkan di dalam berapologetika pun ada aturannya. Ya, nggak boleh, kamu nggak boleh sembarangan, kamu belum ada buah zakar aja kamu mau nyalain orang yang sudah jelas berbuah. Nah itu contohnya ya kan. Nah setiap hal di dunia ini ada aturannya. Nah kalau ada orang yang nggak bisa ngikutin aturan, maka dia akan kepontal-pontal di situ. Makanya harus ikutin aturan dari mulai awal, belajar ikutin aturan. Nah saudara, kenapa? Anda lihat ya, orang-orang yang miskin ya, ini saya ngomong ya, Anda boleh tersinggung boleh enggak, karapmu saudara ya. Biasanya orang-orang miskin ya karena mereka tidak bisa hidup dengan aturan, bahkan aturan dengan dirinya sendiri, disiplin maksudnya ya. Itulah salah sebabnya mengapa dia selalu jauh dari rezeki. Padahal dia jujur loh, saya ketemu ya, jujur ya, tetapi dia tidak disiplin. Itu loh masalahnya, sehingga dia mematikan rezekinya dia sendiri. Saya tidak berkata bahwa orang-orang ini berdosa, itu kan salah dia sendiri. Tapi orang ini dia tidak biasa taat dengan aturan, dia menyepelekan aturan dan dia tidak tahu aturan, sehingga ada beasiswa harusnya bisa dikasih karena nggak langgar, karena dia tidak taat aturan dia tersingkir. Ya kalau di Belanda itu kelihatan sekali tuh, saudara ya. Kalau kamu di Belanda ya hidupnya baik, tiba-tiba kamu jatuh miskin. Kalau kamu tetap taat dengan aturan, kamu tidak akan sampai jadi gembel. Tapi kalau kamu terbiasa menyepelekan aturan, bisa tiba-tiba
Itu yang Amsal bilang ya, kemiskinan datang menyerbu, saudara. Menyerbu artinya gini loh, seperti diserbu sama bala, ya. Seperti rumahmu tiba-tiba didoblak sama rampok-rampok, kamu jadi melarat. Nah, itu namanya kemiskinan datang menyerbu itu loh. Kalau kamu biasa ikut aturan, taat dengan aturan, maka selalu ada kisi-kisi kamu boleh dibantu oleh pemerintah sehingga kamu bisa hidup dengan layak. Tapi kalau kamu tidak biasa ikut aturan, kemiskinan akan datang menyerbu, ya. Termasuk di dalamnya adalah kemalasan. Kemalasan itu ya salah satu karena kamu nggak suka ikut aturan, saudara ya. Males ah. Nah, itu loh, katanya males ah. Enggan itu loh, kata enggan itu ya. Nah, sekarang sama saja, saudara. Di dalam komunitas ini ketika ada mulai orang-orang ya, mungkin Anda orang apapun Anda namanya, tetapi kemudian Anda datang untuk memanipulasi komunitas. Maka inilah yang orang-orang yang harus diusir dari komunitas. Ya, saudara ingat ya, ada pernah di kita ada orang yang ingin dodosi duit yayasan, saudara ya. Selalu ada. Ya, kita tegas, tidak. Mau dia kepahitan, mau dia marah, nanti dia benci, Pak. Enggak urusan saya. Ya tidak. Kalau kamu punya yayasan, kamu tidak bisa membuat laporan keuangan, ya di sini ya jangan. Nanti saya repot, saudara. Karena kita semua bisa sampai sejauh ini, orang percaya kepada kita karena kita terbuka selama ini. Begitu kamu tidak terbuka, saya repot. Nah, itu juga sama, saudara ya. Lalu orang-orang ini tidak mau terbuka dengan pembukuannya. Alasannya, saya tidak boleh, kamu kan hanya donatur loh. Saya itu yang mendirikan yayasanmu itu, tak bilangin itu ya. Tanpa saya kamu tidak akan terjadi, namanya saya yang milih saya kok. Nah, ya saya usir. Ya. Karena apa? Karena itu kan berpotensi membahayakan komunitas. Itulah sebabnya, saudara, komunitas ini udah 3 tahun. Kita ini ikatannya apa sih? Ketemu aja enggak pernah saya dengan Pak Utomo, dengan Pak David, dengan Bro Welly enggak pernah. Dengan para pengurus saja saya ketemu hanya sesekali. Ikatan kita karena kita mau datang sama-sama Tuhan. Kita mau membuat suatu kebaikan yang kita himpun bersama. Ya. Kebaikan yang kita mau lakukan bersama untuk kemuliaan Tuhan Yesus dan untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Komunitas ini adalah sebuah komunitas yang diawali dengan diakonia dan selalu kita berdiakonia. Ya, baik untuk sesama orang Kristen kita dalam kita maupun yang di luar. Termasuk yang di Belanda kita berdiakonia, saudara ya. Termasuk yang berdiakonia, kita Agio Center kita juga berdiakonia, saudara ya. Maaf, saudara ya, di tempat kita itu banyak orang ilegal. Ya, di tempat kami itu banyak orang ilegal. Dan orang-orang ini kita juga support, ya. Kita nggak gratisan, saudara ya. Ketika kita minta tolong untuk bersih-bersih, ketika kita minta tolong untuk melakukan sesuatu, ya, untuk kita itu nggak gratisan, saudara. Itu adalah bentuk dari diakonia, supaya mereka bisa kirim ke rumahnya, supaya mereka bisa memberkati keluarganya. Itu adalah salah satu bentuk dari diakonia. Dan nggak ada yang kita cuma ngasih uang dengan cuma-cuma, nggak mau, kita nggak boleh. Hiring Gold itu kalau tetap ada di sini, dia datang bersih-bersih gedung gereja ya kita bayar, nggak gratisan, saudara. Termasuk saudara semua full timer kita ya kita bayar. Masalah dia nanti uangnya dikembalikan, ya kan? Ya urusan dia, pokoknya kita harus bayar. Contoh seperti itu ya. Atau dia menolak misalnya, itu pokoknya kita sudah kasih tahu dia. Nah, iya nggak boleh gratisan, saudara ya. Jangan terus kayak dulu siapa si Alengso. Wah kan si Sanggem itu pelayanan, enak aja loh. Pelayanan nggak boleh. Pelayanan kita tetap gaji dengan benar. Ya sampai Pak Stephen sama Alengso waktu itu ribut si Alengso ya. Udah gak sama kita ya seperti itu, ya kan? Kita segala sesuatu harus profesional, harus benar, diusahakan semaksimal mungkin. Nah itu juga aturan-aturan, kita punya aturan, tapi kita juga harus menghargai aturan dari pemerintah. Kita ngatur-ngatur seonaknya sendiri, ya semua staf kita diinjek-injek, sementara kita nggak ikutin aturan pemerintah. Ya nggak boleh, saudara. Kita pun
sebagai anak-anak Allah, kita harus benar hidupnya. Harus ikutin aturan. Jangan, wah itu gereja itu banyak ya, ada full timer, saya tunjukkan kalian sok nih. Full timer di GPI, mana itu ya, Tanjung Pinang apa di mana, menggugat gereja. Karena dibayar di bawah UMR. Kamu mau nanti kita ngalami seperti ini? Wah, malu-maluin sekali, apalagi himpunan dananya oleh seorang DPO loh. Jangan macam-macam kamu ya, nggak boleh saudara. Itu dari dulu kita juga tahu ya, dari zaman saya masih di Betani juga, kalau orang Betani mah profesional setahu saya ya. Maaf saudara, kita itu gereja bisnis, tapi mereka orang-orang yang profesional ya. Mereka adalah orang-orang profesional, dan saya tuh nggak pernah malu. Saya alumni Betani saudara ya, saya nggak pernah malu ya. Saya tidak ada belajar manajemen gereja dari Betani saudara. Kita bisa memanage yayasan kita ini, saya belajar dari Betani. Harus diakui itu manajemennya sangat profesional ya, dan kita harus belajar memanage gereja dengan profesional seperti itu. Nah, orang-orang yang merusak ini, yang dia niatan datang untuk merusak ini ya saudara, orang-orang seperti ini memang harus disingkirkan saudara, sebab itu akan menjadi racun bagi kita ya. Serahkan tubuhnya pada iblis supaya jiwanya bisa selamat. Artinya nggak usah kasihan. Dia nanti tahu salahnya dia di mana. Yang namanya Harry ini ya, dulu juga ada yang namanya Lina aja, kita langsung berhasil kita umumkan ya, supaya jiwanya selamat, supaya dia introspeksi. Kalau enggak ya sudah, terserah urusan dia sama Tuhan, bukan urusan kita. Yang penting orang datang ke sini, kita kasih kesempatan untuk kamu bisa kita bantu, untuk kita bisa bertumbuh bersama, atau kamu bisa ikut melayani bersama teman kita. Saya nggak pernah sama Pak Utomo dulu sering ke Alexis nggak. Saya nggak pernah nanya loh saudara. Serius, Pak Utomo kerjanya cuma di Alexis ya, nggak boleh. Saya nggak pernah nanya. Kerja di mana? Jangan-jangan Pak Utomo ini satpamnya Alexis lagi. Saya nggak pernah nanya. Saya nggak urusan saudara. Yang penting Pak Utomo dari sini masih ingin melayani Tuhan, masih ingin bertumbuh, ingin dirubah, ingin mengalami terobosan dalam hidupnya. Saya nggak urusan saudara. Beneran saudara ya. Di sini bukan tempat untuk menghakimi, tetapi kalau ada orang nyata-nyata mau merusak, itu yang kita harus singkirkan, serahkan tubuhnya pada iblis. Sehingga kita harap jiwanya selamat supaya dia introspeksi. Jadi bukan orang berdosa yang kita tolak, tapi orang yang datang mau merusak, itu yang kita singkirkan saudara. Bukan orang berdosa, kita ini tempatnya orang berdosa, biar datang. Tapi orang datang ke sini mau merusak, sengaja memang mau mencari keuntungan dari jemaat, itu yang kita harus. Bukan mencari keuntungan yang sekedar, oh saya jualan kaos ya di sini ya, ya boleh saudara. Saya mau jualan apa nih, misalnya Pak Tomo ini ternyata punya catering, saya tak cateringan Pak kalau ada acara apa, boleh saudara, boleh ya saudara ya. Anda yang punya percetakan boleh, Anda yang punya apalagi saudara ya, dulu Sanggam jualan cateringan ya, boleh kita tawar-tawarkan. Dulu siapa lagi itu ya, kita boleh saudara ya. Dulu Owen punya percetakan tuh ya, dulu semua cetakan kita kasih ke Owen semua tuh, kenyang tuh dia tuh dengan semua proyek-proyeknya kita. Serius saudara ya, semua cetakan kita ke Owen semua dulu. Banyak banget, dari kaos, bendera Israel, apa segala macam, kita kasih dia semua, kenyang tuh dia tuh saudara. Boleh, gak usah menghakimi. Itu namanya kita mencari keuntungan dari komunitas, tapi jangan mengambil untung dengan membuat kejahatan. Kayak tadi ya, diduri orang satu-satu, terus Anda diutangi semuanya ya, sampai terus Anda tahu ada rahasia ini yang tidak baik. Hati-hati kalau cita-cita rahasiamu saudara ya, karena kita ini semua ada di media sosial. Dengan sembarangan ya saudara ya, udah umbar-umbar kemana-mana diperes, wah itu singkirkan aja langsung saudara ya. Kalau perlu fotonya kita taruh di sini kayak kemarin si Rasi ya, fotonya kita taruh di sini. Begitu ya saudara, jadi kita sudah kasih tahu aturan dalam komunitas ini saudara, supaya semua sama-sama kita mengerti. Anda yang baru bergabung jangan coba-coba saudara ya, nanti kalau sampai ada sesuatu kita umumkan nanti saudara ya, fotomu pun akan kita pajang di sini saudara. Tuhan Yesus memberkati.